Dalam talk show ini akan ada diskusi menarik yang membahas terkait kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan perubahan lingkungan yang lebih berdampak. Menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan kedua narasumber hebat gue yang di samping gue. Bapak Stefanus Widi merupakan Chief Commercial Officer dari Charge Indonesia yang memiliki banyak pengalaman sebagai bisnis leader di bidang otomotif, logistik, dan digital. Beliau juga berhasil mengoperasikan bisnis kendaraan listrik sebanyak 8.500 unit. Wow. Dan juga pernah mendirikan usaha rental mobil yang sukses ya Pak, benar. Hingga memiliki soft skill yang kuat dalam menjalani hubungan dengan pelanggan B2B. Sehingga di sore hari ini, Pak Stefanus akan membagikan pengalamannya hingga ia dapat sampai di titik ini. Beliau akan didampingi oleh Ahmad Romero Comaco yang akrab dipanggil Mas Popo. Beliau merupakan Chief Executive Officer dari Team Up Creative Ecosystem. Dengan membawa background di bidang business development dan creative consultant, Mas Popo ini bisa mendirikan Team Up hingga sebesar sekarang dengan berbagai achievement yang mengesankan. Sudah bergabung bersama kita Bapak Stefanus dan Mas Popo. Beri aplaus dulu. Terima kasih, selamat sore. Oke, tema hari ini cukup menarik buat kita perbincangkan, yaitu environmental improvement through collaboration. Kedua orang hebat ini berasal dari industri kreatif dan salah satu pemegang peranan penting dari Charge Indonesia. Topik yang kita akan bahas antara lain adalah profil dari Charge itu sendiri dan juga profil dari Team Up itu sendiri. Kenapa? Karena kita pentingnya pemahaman dan kesadaran individu, komunitas dan masyarakat secara lebih luas tentang pentingnya menjalani kehidupan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Seperti yang kita lihat, lingkungan sosial dan ekonomi dari kehidupan kita sehari-hari ini aksi nyata yang sebenarnya ada di kalangan kita. Menurut Mas Pak Stefanus dan Mas Popo, greater environment itu di kalian itu seperti apa tanggapannya? Mungkin dari Pak Stefanus dulu. Saya dulu kali ya, Ya. maksudnya greater environment collaboration. Iya, gitu ya. benar. Ya, jadi kalau dari sudut pandang Charge memang, kami memang selalu punya visi untuk memberikan solusi mobilitas berkelanjutan untuk semua pengguna kendaraan motor roda 2 di Indonesia dan Southeast Asia. Jadi itu jelas bahwa keberadaan kami harus memberikan benefit gitu ya untuk orang lain. Dan ini ingin kami wujudkan dengan visi misi kita untuk memproduksi 10 juta kendaraan motor listrik dalam 10 tahun. Visi dan misi ini adalah menjadi pokok pemikiran kami, pokok darah kami bagi setiap Charge member gitu ya. Untuk bagaimana kita melayani masing-masing pelanggan, masing-masing customer kita, calon pelanggan kita gitu ya. Bahwa memang mobilitas itu harusnya memang sesuatu yang sifatnya beneficial. Tidak perlu akhirnya merusak lingkungan dengan kendaraan menggunakan berbahan bakar fosil, ya kan? Polusi suara, asap, tetapi dengan sifatnya hal-hal yang menguntungkan buat kita dan anak cucu kita. Contohnya dengan apa? Ya tentunya dengan kendaraan listrik gitu. Dan ini memang kita hantarkan kepada customer di Charge dengan dua model. Buat mereka yang memang pengen dengan kendaraannya, mau yang sifatnya menengah ke atas dengan produk-produk kita seperti Indara dan Senta. Bisa juga buat mereka yang mau cuma buat harian, seperti Starlink, ada juga Maleo gitu ya. Atau bahkan sampai dengan Rimo. Ini kita buka dengan skema pembelian, tapi bisa juga buat yang mereka belum yakin, silahkan datang ke kami dengan model subscription model. Dua ini adalah solusi kami
solusi yang misalnya memang benar-benar memberikan kemudahan buat para pengguna untuk ikut bertransformasi menuju environment yang lebih baik. Nah, menurut Mas Popo, kira-kira langkah konkret yang dapat diambil untuk individu menerapkan gaya yang berhubungan dengan environmental tadi dan juga berkelanjutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kebetulan memang saya sendiri juga pengguna electric vehicle ya. Jadi hal yang saya langsung rasakan gitu ya di saat saya menjadi pengguna, kita tuh mendapatkan kayak sebuah kayak apa ya, kalau selama ini kan kita kan menggunakan bahan bakar yang fosil, berkelanjutannya adalah selalu melakukan pembelian bahan bakar, ya kan? Yang itu nggak pernah ada habisnya, beserta dengan maintenance-nya yang benar-benar sangat amat banyak sekali gitu ya. Karena kan kalau kita bicara bahan bakar fosil itu, pengaruhnya tuh kayak dari bensin akhirnya menjadi sebuah pembakaran gitu ya. Terus dia gitu membutuhkan juga mungkin pelumas yang jauh lebih besar. Terus dia gitu belum lagi gas buangnya dan lain sebagainya. Itu tuh pengeluarannya tidak akan habis-habis gitu loh. Nah, tapi yang saya rasakan yang paling saya rasakan sekarang itu adalah minim sekali maintenance ya. Karena kita bicara kayak elektronik aja gitu ya. Kita tuh sekalinya kita beli untuk maintenance-nya itu ya kita pakai sampai rusak, biasanya seperti itu ya. Nah, tapi dengan kondisi yang sekarang adanya electric vehicle yang memang jauh lebih canggih-canggih gitu ya. Akhirnya tuh saya menerapkan hal ini di dalam hidup itu menjadi sebuah kayak pemikiran saya agak sedikit berubah adalah harga dari electric vehicle sekarang udah banyak yang affordable juga gitu loh. Sehingga itu di kitanya jadi good value gitu loh. Kadang-kadang kita kalau kita mau nyari murah, mahal tuh relatif. Sebenarnya kalau kita bicara beli mobil bensin tapi harganya murah atau mungkin motor bensin harganya murah, sama beli motor listrik atau mungkin mobil listrik dengan harga yang murah atau mungkin agak sedikit lebih mahal, tapi kalau kita hitung secara pengeluaran keseluruhan, itu sebenarnya malah lebih mahal dengan kita melakukan pembelian bahan bakar fosil. Karena pengeluarannya itu tuh tidak habis-habis gitu loh. Tidak akan habis-habis, sedangkan dengan kita menggunakan kendaraan yang memang ternyata memiliki electric vehicle gitu ya, kendaraan electric vehicle, ternyata secara pengecharsan dari baterainya dan sebagainya itu begitu kita lihat secara tagihan bulanan itu sangat amat tidak membengkak gitu. Murah ya. Sangat murah banget murah gitu ya. loh. Murah Itu banget. itu yang bikin saya agak kaget banget gitu ya. Bahkan kalau kita spending setiap beli motor gitu ya, setiap minggunya kita harus ngisi 100.000 gitu ya sampai dengan 1 bulan itu bisa kita menghasilkan 400 sampai 500.000. Sedang penambahan listrik di saat kita pakai motor listrik itu cuma 50.000 sebulan. Jadi itu benar cuma 10%-nya doang gitu Iya. kok. Itu murah banget Murah. sih. Ya, Itu murah banget. itu yang saya ngelihat menjadi buat saya menggunakan electric vehicle itu menjadi good value gitu loh. Iya. Mungkin Oke. kita beli dengan harganya agak sedikit lebih mahal, tapi kalau kita calculate selama 5 tahun ke depan sangat jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan Ini kalau motor. boleh saya tambahin nih Mas Iya. Popo Iya. ya. Ya, Jadi di kami ini, di Charge ini memang bagian dari kami adalah menumbuhkan edukasi yang lebih baik tentang penggunaan Nah, kendaraan listrik. oke. Jadi Ya. contohnya begini, buat kendaraan kita di Charge itu satu baterai bisa 100 km Oke. dengan biaya cuma 5.000. oh, Coba bayangkan apabila ini ditukar dengan bensin, Pertalite, Pertamax, apalagi Pertamax Turbo Betul, ya. betul. Dalam tempo 36 bulan, ya kan sesuai biasanya orang kan kepemilikan 3 tahun ya. Biaya pengiritannya itu udah bisa bayar motornya sendiri Mas Bobo. exactly itu yang Jadi, saya rasakan benar. sebenarnya Iya. bisa jadi investasinya tuh nol dari sudut pandang penggunaan BBM. Belum lagi seperti kata Mas Bobo tadi, produktivitasnya meningkat. Gak harus Produktivitas pusing meningkat. mikirin Cicilan. ke bengkel. Bensin. Ke bengkel. Betul. Gak harus mikir nih, aduh olinya bagaimana. Iya benar kayak Karena gitu-gitu. kita bisa bilang anak-anak Gen Z saat ini tuh mereka tuh suka mental health-nya tuh kebuang gara-gara mikir perbaikin motornya lagi, keganggu tuh Pak.
beli bensinnya lagi, mikir kayak gitu kan. Dan kadang-kadang pengeluaran-pengeluaran kayak gitu tuh kan pengeluaran yang nggak diperhitungkan kan sama orang. Betul. Ya kan? Ah. Taunya adalah wah saya dapat motor, wah Betul. saya dapat mobil Iya. mobil baru gitu kan. Kadang-kadang orang tuh nggak mikir, oh ternyata masih ada loh yang namanya maintenance. Masih ada loh untuk yang lain-lain yang harus dikeluarkan untuk spare part dan lain sebagainya. Nah itu semua tuh solve dengan adanya electric vehicle ini gitu sih. Jadi memang ini adalah bagian di mana kendaraan listrik, elektrifikasi, transformasi itu harus bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi kita harus bekerja sama dan berkolaborasi. Kolaborasi. Betul, betul. Benar, Karena benar. knowledge ini tidak semua orang itu mengerti. Banyak dari orang yang masih sustainable nggak ya? Aduh kalau saya ini lebih mahal nggak ya jatuhnya ya gitu ya. Aduh repot nggak ya, ini produknya sudah terbukti nggak ya. Di kami di CAS memastikan bahwa itu semuanya salah. Gitu. Itulah kenapa kami juga bekerja sama dengan Vimoto gitu ya. Yang memang produsen yang memang kelas dunia, 86 negara loh dalam 10 tahun Betul, terakhir. betul. Mengatakan bahwa ini loh kualitasnya, nggak perlu pusing. Nah ini edukasi yang harus dilakukan bukan oleh kami berdua, tapi juga oleh teman-teman sekalian gitu ya yang ada di mau di Instagram gitu ya maupun di offline yang hadir di sini. Bareng-bareng mengatakan bahwa ini adalah saatnya kita transformasi. Kesadaran tentang gaya hidup berkelanjutan ini gimana sih modelnya untuk di karyawan-karyawan Charge sendiri dan juga di Team Up sendiri, mungkin dari Charge dulu. Bagaimana Charge meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup berkelanjutan di antara karyawannya. Karena kalau konsumen kan udah jelas kan tadi. Iya buat kami Iya, jelas iya. bahwa apa yang kami bawa melalui produk-produk kita itu harus dimengerti dengan benar oleh pelanggan kita, customer kita. Mungkin belum tentu mereka menggunakan produk kita, tapi juga menjadi bagian di mana kami memberikan edukasi ya, informasi tentang apa sih untungnya pakai kendaraan listrik gitu ya, apa sih untungnya menggunakan kendaraan berbasis baterai, apa benar polusinya berkurang. Katanya kan masih produksi Iya, pakai betul, batu betul. bara untuk produksi baterainya gitu ya. Betul. Tapi at least dalam penggunaan seharian tadi yang basing lah, Iya. produktivitas lah gitu ya, itu sudah menunjukkan hasil yang nyata. Nyata ya. Oke. Dan itu betul. kita lakukan, kita amini dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini pas banget nih. Kemarin saya lagi baru ngegodok ya lah dengan rekan-rekan BOD yang lain di Team Up gitu loh. Kita itu punya visi gimana caranya kita bisa memberikan nggak cuma sekedar kesejahteraan aja kepada semua karyawan, tapi juga kemudahan kan. Nah kemarin kita sempat mikirin kita harus bisa achieve di mana kita bisa memberikan fasilitas kepada karyawannya kita gitu loh. Nah fasilitas yang dimaksud seperti apa gitu. Contoh misalkan adalah MOP. Motorcycle Ownership Program gitu misalkan ya, atau mungkin COP, Car Ownership Program gitu misalkan, di mana walaupun ini belum diberlakukan gitu ya, tapi kemarin itu kita sempat ngegodok itu dengan harapan dalam waktu tidak lama dari sekarang gitu ya, itu udah bisa kita berikan fasilitas itu kepada karyawan kita gitu loh. Kenapa sih kita berpikir seperti itu dan kita hanya akan memberikan fasilitas itu untuk pembelian electric vehicle doang. Mantap. Keren. Ya, Kami siap support. Gokil, beri Mantap. tepuk tangan dulu nih. Ini yang mau daftar di Team Up kabarin ya. Ada alasannya kenapa electric vehicle doang. Iya. Ada alasannya. Kenapa Mas? Kenapa? Karena gini, karena kita ngelihat ini akan ada pengaruh sama produktivitas, Betul. ya kan? Iya. Orang biasa bekerja untuk apa sih? Betul. Nyari uang. Nyari duit, betul. Setuju ya? Setuju. Uangnya akhirnya terpakai untuk apa sih? Ya beli bensin. Akhirnya buat beli bensin Iya. lagi, buat mungkin maintenance lagi Maintenance dan lain lagi. Buat sebagainya. oli ya. Oli. Ya, Buat buat oli. ganti Aduh. oli dan lain sebagainya. Habis sih. Kita itu pengen mendorong tim kita ya, rekan-rekan kita, Team Up Family gitu ya yang ada di kantor kita adalah kita berikan fasilitas itu untuk electric vehicle agar mereka itu sadar nggak sadar sebenarnya adalah jadi hemat sebenarnya. Betul. Gitu loh. Sehingga yang tadinya mungkin mereka ngerasa kekurangan uang karena ada hal-hal yang tidak mereka perhitungkan untuk melakukan penggantian oli dan sebagainya tuh itu berasa loh. Karena saya pakai motor bensin gitu ya. Itu tuh bisa habis untuk maintain aja tuh 850 sampai 1,2 juta. Iya. Sekali untuk maintain ke bengkel gitu loh. Nah sedangkan bayangkan kalau kita masuknya adalah ke electric vehicle itu adalah untuk maintenance itu
bisa sangat rendah sekali gitu. Gokil, gokil. Karena Iya. hanya melakukan checking doang Iya. gitu. Oke. Halo. Halo Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Angel. Oke, Saya Mbak dari Angel. rakyat biasa aja Pak di sini. Mau tanya khusus untuk Bapak Stefanus Widi. Mungkin tadi sempat disinggung juga soal mengedukasi masyarakat ya, betul ya. Nah, ada rencana nggak sih dari tim CHAT sendiri untuk bekerja sama dengan government, dengan pemerintah setempat untuk bisa meningkatkan awareness terhadap masyarakat untuk bisa mengganti motor yang bertenaga bensin menjadi motor listrik? Itu aja sih. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Pertama, kami sangat berterima kasih karena pemerintah itu udah sangat luar biasa gitu. Untuk mendukung program elektrifikasi ini, transformasi dari kendaraan bensin menuju kendaraan listrik gitu ya. Dan tentunya kami hadir di sini untuk mensupport program-program mereka tentunya ya. Menghadirkan berbagai macam solusi yang dibawa oleh company, bukan hanya kemudahan-kemudahan yang kita bawa dalam bentuk diskon, pembiayaan gitu ya. Ada trade-in produk gitu ya, mau ditukar dari bensin menuju listrik, diterima juga di kendaraan, di charge gitu ya. Charge-nya nanti ada jaminan nggak, garansi dan sebagainya selama 3 tahun, sampai dengan 3 tahun motornya kalau mau di-upgrade bisa nggak, kita rubah. Tapi juga buat mereka-mereka yang mempunyai kesulitan, saya mau DP nggak bisa, makanya kita dorong nih dengan program yang namanya subscription model. Rental gitu ya. Nah kemudahan dua ini yang tentunya membantu supaya adopsinya menjadi lebih mudah. Buat korporasi, Mas Popo, Ya. program seperti tadi MOP itu ya harusnya namanya MEOP. Apa tuh? Motor Listrik Ownership Program. Oh, Gitu. Oh, gokil, Tapi yang paling gokil. benar lagi namanya adalah COP. Eh. Charge Ownership Program. Ya, harusnya gitu ya, COP. karena ini juga sesuatu yang harusnya nanti Betul. digaungkan bukan hanya dari kami sebagai penyedia kendaraan listrik, tapi juga oleh company-company ikut bersama dalam satu komunitas berkolaborasi menciptakan bahwa memang kendaraan listrik itu lebih baik. Jadi teman-teman yang nonton, kalian yang punya company, yang punya atau business owner, kalian boleh hubungin Charge Indonesia di Instagram. Kalian bisa DM dan juga follow Instagramnya, yang dimana kalian bisa tanya jawab tentang 2 program tadi. Program rental dan mungkin company rental juga ya. So mungkin aku ada pertanyaan, mungkin bisa diaplikasiin ke dua keynote speakers yang sekarang ya. Bagaimana ada ngadepin obstacle atau halangan ketika ada mengaplikasiin sustainability di beberapa faktor kehidupan Anda. I don't know, itu di kantor, di kehidupan pribadi, atau mungkin ketika ada bersosialisasi dengan orang lain segala macam. Nah gimana cara goals atau mungkin cara ada something yang bisa kalian lakuin untuk akhirnya untuk lepas dari obstacle itu? Oke. Pertanyaan cukup menarik nih. Gimana nih Mas Popo gitu? Oke, karena sekarang kita lagi ada kan bisa dibilang kalau untuk sustainability living itu kan ada banyak hal ya. Tapi karena kita sekarang lagi ada di Charge, jadi saya mungkin bicaranya tentang electric vehicle dulu aja ya. Jadi cara lepasnya. Jadi ini murni sebenarnya pengalaman pribadi. Kita tuh di mana saat dari dulu saya memang penyuka otomotif. Emang otomotif antusias lah, baik itu dari mobil maupun motor gitu ya. Nah, yang ngebikin saya akhirnya bisa tertarik dan akhirnya benar-benar menggunakan EV itu benar-benar murni adalah masalah calculation. Jadi itu hal yang bisa dibilang calculation itu kan adalah hal mutlak ya, eksak yang benar-benar bisa diperhitungkan secara value gitu kan. Saya sih kenapa akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk akhirnya melakukan pembelian untuk EV itu benar-benar saya bikin benar-benar perhitungan pakai Excel. Apa aja sih kira-kira yang akhirnya harus keluar jika seandainya saya melakukan pembelian motor besar misalnya seperti ini gitu ya, yang menggunakan bensin. Dan juga untuk yang jika seandainya saya bandingkan dengan motor listrik. Karena bisa dibilang sekarang ini pun juga secara di marketnya Indonesia, tadi kan pemerintah sangat mendukung sehingga akhirnya harga motor listrik pun atau mungkin mobil listrik di Indonesia tuh menjadi rendah. Karena memang diberikan insentif oleh pemerintah gitu kan. Nah makanya begitu itu sudah berlaku, dulu sebelum berlaku tuh saya masih mikir 2 kali gitu ya. Nah sekarang begitu saat ini sudah berlaku, begitu saya calculate, ternyata sangat jauh sekali pengeluaran yang harus saya keluarkan selama 5 tahun ke depan. Kenapa saya bilang 5 tahun? Karena di otomotif itu sirkulasinya adalah per 5 tahunan. Kayak gitu.
selama 5 tahun ke depan itu kira-kira secara value-nya itu lebih besar mana sih antara motor listrik dengan motor dengan energi Oke. fosil. Kayak gitu Siap. teman-teman. Oke, Saya boleh nambahin Boleh, satu boleh, ya. boleh. Tambahin Saya dikit, cuma Pak. punya 2 kata. siap. Motor listrik itu keren. Stay charge. Stay charged. Motor listrik itu keren dan stay charged. Gila. Jangan biarkan diskusi hari ini hanya menjadi pembicaraan, tetapi sebagai katalisator untuk bertindak. Baik mewakili perusahaan, lembaga pemerintahan, ataupun merupakan individu yang peduli. Ingatlah bahwa kita semua memainkan peran penting dalam membangun dunia yang berkelanjutan. Komitmen yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan generasi mendatang. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik untuk semua. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Sampai bertemu di sesi Talk Show besok. Charge Right for Good.